Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Lutfi Adi Farizal dari mahasiswa magang Kependidikan 3 tahun 2020. Eh, di sini saya akan menjelaskan atau kita sama-sama akan belajar mengenai materi vektor pada dimensi 3. Ya, eh, sebelum memulai materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, selesai. Ya, vektor pada dimensi 3 pada dasarnya sama seperti vektor pada dimensi 2. Yang membedakan hanya komponennya. Tunggu ya. Ya, baik. Oke. Baik. Di sini di sini ada gambar vektor pada dimensi 3 atau vektor pada ruang. Vektor pada dimensi 3 terdapat 3 komponen. Bisa kita lihat ya di sini ya. Komponennya. Ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Dan dituliskan X, Y, Z. Jadi dituliskannya X, Y, dan Z. Gitu ya. Ini untuk gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya karena kita berada di bangun ruang, jadi vektornya menyesuaikan bangun ruang. Baik, selanjutnya mengenai kaidah jari tangan kanan. Baik, ini bisa kita ikuti bersama-sama ya mungkin. Jadi jari telunjuk menunjukkan bilangan pada sumbu Y, menunjukkan sumbu Y. Di sini ya, jari telunjuk ya. Jadi ini titik 0. Sebentar. Kemudian ini sumbu X yang positif. Ini sumbu X negatif. Ini sumbu Y positif. Ini sumbu Y negatif. Dan ini ada sumbu Z negatif. Kemudian ada sumbu Z positif. Begitu ya. Jadi jari telunjuk silakan boleh dicoba. Jari telunjuk sendiri menunjukkan sumbu Z positif. Ya. Itu. Jadi bisa dicoba ibu jari menunjukkan sumbu X ya. Kemudian bilangan yang terletak setelah 0 dan searah dengan sumbu searah ibu jari menunjukkan bilangan positif. Jadi di sini ada X positif, gitu ya. Dan jari tengah menunjukkan sumbu Z. Ini jari tengah menunjukkan sumbu Z. Bilangan yang terletak setelah 0 dan searah jari tengah merupakan sumbu atau bilangan positif. Arah sebaliknya berarti negatif. Sini berarti negatif ya. Oke. Selanjutnya tentang penulisan vektor. Penulisan vektor sendiri pada vektor dimensi 3 sama, hanya menambah satu komponen, yaitu komponen Z. Ada beberapa penulisan vektor. Yang pertama adalah vektor kolom, yang biasa kita jumpai. Jadi berbentuk matriks, ya, X, Y, maaf, X, Y, Z. Gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya berbentuk vektor baris, X, Y, Z. Gitu ya. Kemudian ada vektor basis, XI, jadi X lah, jadi
kalau misalkan kita mau bentuk ke vektor kolom, nanti kita akan belajar mengenai kombinasi linear ya. Jadi X itu yang ada di atas di vektor kolom barengannya sama I. Kemudian Y barengnya sama J. Kemudian Z barengnya sama K. Gitu ya. Jadi untuk sementara ini kita belajar mengenai penulisan dulu. Selanjutnya ada komponen vektor. Maaf. Ya. Komponen vektor. Jadi kalau misalkan kita mendapat soal yaitu yang terdiri dari 2 titik pada vektor. Lalu bagaimana mencari komponen vektor tersebut? Nah, untuk mencari komponen vektor tersebut, kita misalkan kita punya vektor A itu X, Y, Z, lalu B itu A, B, C. Maka komponen vektor AB ini, B dulu ditulis. Jadi, vektor B dulu, yaitu A, B, C, dikurangi vektor A-nya. A-nya apa? X, Y, Z. Maaf, ini salah tulis ya. X, Y, Z. Nah, jadi, bagaimana komponen vektornya? A dikurangi X, B dikurangi Y, C dikurangi Z. Gitu ya. Kemudian, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui vektor A itu 2, 5, 4. B-nya 1, 3, 6. Untuk mencari komponen vektor AB bagaimana? Tulis dulu B-nya. 1, 3, 6. Dikurangi. Kurangi ya. Kurangi 2, 5, 4. Jadinya 1 kurangi 2, negatif 1. 3 kurangi 5, negatif 2. Kemudian 6 dikurangi 4 itu 2 gitu ya. Untuk selanjutnya tentang panjang vektor. Sebentar. Oke. Jadi untuk mencari panjang vektor, misal panjang vektor dari vektor P. Bagaimana? Kita langsung ke contoh soal ya. Kalau ada koordinatnya negatif 1, 2, negatif 2. Untuk mencari panjang vektor dari A bagaimana? Kita tulis dulu, ini lambang panjang vektor. Panjang vektor. Nah, bagaimana menulisnya? Akar. Terus negatif 1 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Ditambah negatif 2 dikuadratkan. Jadi, tadi negatif, saya ulangi, akar negatif 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah negatif 2 dikuadratkan. Hasilnya, akar negatif 1 kuadrat, 1. Kemudian, sebentar ya. Ini. Kemudian, saya maaf ya. Kemudian, apa tadi? Negatif 2 dikuadratkan sudah ya. Itu 4. Hasilnya kita jumlahkan jadi akar 9. Lalu akar 9 sendiri, nah ini
Maaf. Akar 9 sendiri berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 3 satuan. Lalu kalau misalkan kita punya 2 titik, itu titik vektornya A dan B. Untuk panjang vektornya bagaimana? Akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat tambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, contoh soalnya. Jadi, contoh soalnya diketahui ada koordinat A 254, B-nya 136. Lalu panjang vektor AB. Panjang vektor ya. Tadi X2. Ini X2. X2-nya berapa? 1. Dikurangi X1. Ini X1. Dikuadratkan. Ditambah. Ini Y2. Y2-nya berapa? 3. Terus X2-nya berapa? 5. X2. Dikuadratkan. Ditambah. Z2. Dikurangi Z1. Z2-nya 6. Z1-nya 4. Dikuadratkan. Jadi hasilnya berapa? Ketemu hasilnya 3 satuan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya tentang vektor satuan. Untuk menentukan vektor satuan, kalian harus paham terlebih dahulu atau harus menentukan terlebih dahulu tentang panjang vektor. Nah, panjang vektor biasanya kalau vektor satuan itu hanya ada satu titik, gitu ya. Nah, misalkan ada diketahui koordinatnya 1, 2, dan negatif 2. Tentukan vektor satuan dari A. Pertama, kalian tulis dulu vektornya. Vektornya apa? 1, 2, negatif 2 ini. Nah, setelah ditulis, dikalikan dengan apa? Maaf. Setelah ditulis, lalu apa diapakan? Dibagi dengan panjang vektor. Dibagi dengan panjang vektor. Nah, panjang vektor kan tadi sudah bisa ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi kalau di soal ini bagaimana? Kita tulis dulu 1. 1 dikalikan dengan vektor tadi kan tetap toh. Berarti tinggal 1 per akar 1 kuadrat, itu kan untuk mencari panjang vektor ya. Kuadrat tambah 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Nah, untuk vektornya tetap ditulis. Lalu lanjut ke bawah, sampai ketemu ternyata panjang vektornya berapa? Panjang vektornya itu 3. Sudah ada kan? Jadi sepertiga dikalikan dengan vektor yang tadi, vektor yang kita cari, berarti berapa? 1, 2, negatif 2 kan? Nah, tinggal dihitung satu-satu. 1 kali sepertiga, 1/3. 2 kali sepertiga, 2/3. Negatif 2 kali sepertiga, negatif 2/3. Jadi, kita punya vektor satuannya sepertiga, 2/3, dan negatif 2/3. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini silahkan tugasnya dikerjakan. Sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Semuanya sudah dijelaskan. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum akhiri pembelajaran, berdoa dulu ya. Amin. Selesai? Ya, terima kasih.